terangkan hari ini seharusnya ini bagian yang terkecil. Yang penting untuk saya baca dan belajar bergerak. Wariskan ini keturunan kita. Dalam berita akhir zaman dari Rasulullah SAW, perang yang terakhir antara umat Islam dan siapa? Yahudi. Benar ya? Pasti waktu itu kita nggak ada, tapi hadis-hadis Rasulullah ada, ilmu Rasulullah ada, ayat suci Al-Quran ada. Maka harus kita belajar. Bahkan menurut saya, begitu saya belajar surat Al-Baqarah dan melihat sikap, sampai saya bilang begini. Jadi sejarah Bani Israil sama Nabi Musa bagi dua. Sebelum diselamatkan dari Fir'aun, lalu sesudah diselamatkan dari Fir'aun. Sebelum diselamatkan dari Fir'aun, banyak mukjizat yang mereka mengalaminya langsung, melihat langsung mukjizat tersebut. Paling besar, salah satunya mukjizat tongkat jadi ular yang gede yang besar. Salah satunya laut dibuka, dan laut mukjizat ini banyak orang cuma baca tapi nggak sadar apa yang terjadi. Laut kalau pakai bahasa kita hari ini jadi jalan tol. Tahu jalan tol? Laut jadi keras dari bawah sampai Nabi Musa lewat dan orang Bani Israil ikut lewat, tanahnya pun tidak lumpuh, keras. Dan begitu Nabi Musa lewat, mau ditutup lagi, Allah Azza wa Jalla berkata biarkan dulu, karena sinakan nanti, sinakan ini bahasa saya, masuk Fir'aun, biar masuk dulu Fir'aun, biar dibunuh. Dan ini yang terjadi. Mukjizat ini bagi Israel melihat dengan mata sendiri. Sebentar lagi mereka mencari berhala dan mencari ibadah sama berhala, yaitu anak sapi yang dari emas dalam sejarah. Hal yang tidak masuk logika. Makanya waktu saya belajar, saya bilang, kalau seandainya mereka seburuk itu, ya Allah, kenapa diselamatkan dari Fir'aun? Ternyata menurut saya Fir'aun itu obatnya, karena kejahatannya seperti itu. Sampai mereka ngomong sama Nabi Musa, bayangin Nabi Musa yang sangat hebat, mereka berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Dan ini kejadian terakhir dalam kehidupan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, ya qaum khulul ardal muqaddasah, masuklah ke negara Palestina, perintah dari Allah. Mereka bilang, masuk bagaimana? Di sana ada orang yang hebat, kita tidak punya senjata dan bla bla bla. Banyak alasan. Sampai Nabi Musa bilang, masuklah, nurutlah sama Allah. Masuk pintu saja, Allah mengasihi kemenangan. Mereka bilang tidak akan masuk. Istilahnya begini, ayat-ayat suci Al-Quran yang saya terjemahkan. Pergilah anda dan Tuhan anda, kalian berperang berdua. Kita berbahasa kita cikin ya, kita duduk diam di sini aja, nggak akan pergi kemana-mana. Kalau dibaca, masa ini hormat orang ngomong dengan orang Nabi, tidak ada hormat sama sekali. Itulah penyakit-penyakit orang Yahudi seperti itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu Allah berikan kita kesempatan lihat faktanya di negara Palestina. Sampai orang Nasrani dan orang bukan Muslim. Kenapa saya selalu bertanya? Kenapa banyak orang tidak Muslim, bukan Arab juga, karena mereka mendukung Palestina? Karena kemanusiaan, hal yang tidak diterima oleh manusia. Tidak butuh jadi Muslim, tidak butuh jadi orang Arab, cukup jadi manusia. Hal yang terjadi di sana itu tidak akan kita menerimanya. Mau di Palestina, mau di Arab, mau di negara kita Indonesia, mau dimanapun, itu kezaliman yang melalui batas. Maka itulah hasilnya kita harus dukung Palestina. Sekali lagi, donasi menurut saya masih bilang itu bagian yang terkecil. Paling penting belajarlah, termasuk ayat suci Al-Quran, termasuk sejarah Yahudi, sejarah Nabi Ibrahim. Tahu dan kenal, jaga diri sendiri dari penyakit-penyakit ini. Janganlah jadi seperti mereka. Mana dalilnya? Tahu-tahu, nauzubillah, lihat dalilnya, begitu lihat neraka dengan mata langsung. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak pertanyaan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Jika melihat neraka dengan mata sendiri, pasti di situ nggak akan bilang mana dalilnya. Pasti
belum bahas bangunan baru. Yang pertama sekarang dibutuhkan dan kebutuhan alat berat. Kenapa? Untuk membersihkan bekas bangunan yang dulu yang dihancurkan dari pesawat. Satu bangunan 10 lantai harus dibersihin dulu. Kalau tanah bersih, tanah baru dibangunin mudah. Tapi ada tanah yang besar yang harus dihancurkan untuk membersihkan bekas bangunan dulu. Jadi kebutuhan dari sangat-sangat banyak. Kalau perbagian nggak sanggup, tapi hanya kita memberi apa yang kita berikan dengan apa? Mohon maaf ya Allah, hanya bisanya segini, mohon dimaafkan. Karena juga harapan kita di mana dan kapan ada musibah di umat kita, yang lain ikut apa? Ikut dukunglah. Kemarin di Sumatera, di Kalimantan, semua umat kita ini satu umat dan satu keluarga. Maka mohon maaf kita ganggu sedikit waktunya. Semoga kita selalu jadi satu keluarga dan satu saudara. Ini permohonan dengan kita. Nomor 1, belajar membaca dan lalu seumur hidup berikan ilmu ini dan berinfak dan sedekah dan rasul untuk apa? Untuk kita mendukung saudara dan menghancurkan musuh. Kalau menurut saya bukan musuh Islam. Yahudi itu musuh kemanusiaan. Mereka menghancurkan kemanusiaan. Sekarang yang lagi ngomong tentang walau yang miskin itu bukan orang miskin. Orang miskin masih gitu. Banyak orang belum tahu miskin sampai sekarang. Padahal jadi ramai di mana-mana. Karena yang dilakukan itu hal yang baru. Jadi menurut saya iblis lagi rokok sekarang. Iblis sekarang lagi duduk kopi dan rokok. Merasa kalah dia. Tidak ada tugas. Iblis ini sudah ambil alih tugas itu. Silakan baca. Tidak ada. Jadi kalau sambil dibaca, kadang saya mulai dengan error. Mohon maaf saya tidak bisa jelaskan semua karena ada yang di bawah usia. Memang yang bisa orang melakukan ini apa manfaatnya? Apa nikmatnya? Dosa tidak mau masuk. Logika dimasukin keluar lagi. Kamu sudah punya harta, sudah punya segalanya. Ngapain? Ya, subhanallah. Ternyata faktanya bukan kita. Kalau misalnya orang negara Islam atau dari kita yang menyampaikan informasi mesti bilang bukan. Sekarang dalam pengadilan di Amerika dan jadi ramai kemana-mana. Karena orang dari Inggris terlibat, dari Prancis, dari negara Arab, dari sini, mafia seluruh dunia. Tujuannya apa? Melakukan dosa-dosa yang tidak datang dalam pikiran. Sudah jadi fakta. Belakangnya orang Yahudi lagi dan baik. Mohon maaf misalnya untuk seluruh kekurangan dan kesalahan itu titipan dari kita. Syukurlah Allah dan agama kita dan selalu musuhkan orang yang sudah memusuhi kemanusiaan duluan seumur hidup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.